Oke, kita lanjut ya. Ini penampakan dari depan. Dari depan begini. Terus tangan. Lihatlah keadaannya Taman Mini. Taman Mini sepi, Taman Mini bangkrut. Pedagang asongan bangkrut. Ini akibat corona. Akibat himbauan-himbauan pemerintah yang terus, data-data corona yang kami dapatkan akhirnya membuat Taman Mini begitu sunyi. Taman Mini begitu seperti kuburan. Dampaknya begitu banyak. Pedagang asongan pada pulang kampung karena tidak ada pengunjung-pengunjung yang datang, karena pada ketakutan dengan berita-berita, dengan data-data yang kena corona. Manajemen Taman Mini Indonesia Indah senantiasa mengharapkan. Lihatlah keadaannya seperti ini. Apa boleh buat? Rakyat kecil lah yang akan merasakan akibatnya begini. Lihat, dagang-dagang gak ada yang dagang. Lihat, gak ada yang masuk. Akhirnya karyawan dikurangin. Pernikahan juga kosong. Lihat, gak ada orang. Lihat, hanya ada orang-orang sekitar. Biasanya daerah-daerah pakai bus berpuluh-puluh, karena ini mau lebaran tahun baru. Tapi dengan keadaan begini, lihatlah apa yang terjadi. Dampaknya begitu ambruk bagi rakyat kecil. Lihatlah, yang merasakan rakyat kecil, bukan anggota DPR. Anggota DPR enak duduk, tapi lihatlah keadaannya. Sepi dan nyenyak. Ya, kita akan keliling ke sini. Nah, ya, keadaannya sepi sunyi. Ini padahal hari liburan. Anak sekolah sudah selesai tes. Habis tes liburan menerima rapot. Tapi apalah daya, yang dari daerah mau masuk ke Jakarta pun di stopin, tidak boleh masuk. Tapi berakibat seperti ini. Karyawan-karyawan Taman Mini banyak yang dirumahkan. Pedagang-pedagang asongan pada pulang kampung. Lihat, tidak ada orang yang liburan. Sepinya minta ampun ya. Ski World biasanya ramai di situ. Tapi lihat, ditutup. Tidak ada yang masuk. Karena himbauan pemerintah agar tidak ada kerumunan. Sehingga Ski World pun bangkrut begini, lihat. Lihat, Ski World. Sepi nyenyak. Sampai kapan ini berlangsung ya Allah? Kasihanilah rakyat kecil ini yang ini merasakan, bukan kalian para pejabat-pejabat yang duduk manis. Malah jatah-jatah bansos pun kalian makan, kalian ambil. Tidak memikirkan betapa susahnya rakyat kecil untuk bertahan hidup, memenuhi kebutuhan keluarganya. Lihat. Biasanya di sini pedagang asongan, pedagang keliling-keliling itu banyak. Tapi sekarang apalah daya, tidak ada yang beli, tidak ada yang pengunjung. Karena mereka pada pulang tidak bisa membayar kontrakan. Kontrakan paling murah di sini adalah 800-900. Itu belum sama listrik. Bayangkan, satu petak, satu pintu, satu kamar. Paling murah 800 sebulan. Belum listrik yang begitu mahal. Tolong viralkan yang melihat video ini agar rakyat, para anggota DPR pada melihat rakyat kecil yang begitu kesusahan. Janganlah kalian hanya memikirkan keluarganya sendiri.
warga kalian, para anggota DPR, kalian pikirkan, kalian menimbun apartemen, menimbun harta untuk anak cucu kalian demi anak-anak kalian, tapi mengorbankan rakyat-rakyat kecil. Padahal kalian dibiayain oleh pajak-pajak dari rakyat Indonesia yang rakyat kecil, tapi kalian hanya memikirkan keluarganya sendiri, tidak memikirkan rakyatnya, yang pantang-panting nyari uang untuk bayar pajak motor, pajak bangunan, pajak makanan yang dibeli dan lain-lain. Tapi kalian hanya memikirkan keluarganya agar bisa sekolah di luar negeri jadi orang sukses. Tapi kalian malah korupsi yang kalian gedein. Mana pejabat yang bisa, mana yang mengaku merasa pejabat, merasa alim, merasa agama kalian gaung-gaungkan, tapi menolong rakyat kecil kalian tidak bisa. Usaha diambrukkan, usaha dihancurkan, rakyat kecil pada menjerit, kalian buta, tapi kalian kowar-kowar agama, kalian kowar-kowar dalil, kalian kowar-kowar yang paling suci. Tapi nyatanya rakyat masih susah begini. Inilah Taman Mini tanggal 20 2020 yang biasanya penuh dengan pedagang-pedagang yang mencari rezeki untuk anak-anaknya di kampung, anaknya untuk sekolah. Tapi dengan keadaan sekarang corona yang berita-beritanya terus kalian keluarkan, kalian tolonglah rumah sakit inilah, lihatlah dampaknya ke rakyat kecil yang pada kerja di biro jasa itu pada hancur. Pedagang asongan pun nggak ada karena nggak ada yang beli, karena nggak ada pengunjung. Lihatlah, hanya seberapa persen aja ini. Lihatlah, pedagang hanyalah buka-buka doang. Lihat, keadaannya sepi. Ini ada pedagang di sini buka bazar nih, tapi lihatlah kesunyiannya, sepi, tidak ada pengunjung. Karena kalian para dokter pun harus lihat, rumah sakit lihat, pedagang-pedagang begini sepi. Lihatlah, tolong lihatlah pakai hati nurani. Tolong, ini rakyat kecil yang kalian korbankan begini. Cukup bantuan kalian adalah memberikan data-data yang real. Yang kena corona itu berapa, jangan kalian banyak-banyakin, banyak kalian kurang-kurangin. Tapi kalian kadang hanya yang tidak corona jadi corona. Akhirnya membuat data-data yang tidak real. Akhirnya rakyat hanya ketakutan dan himbuan, zona merah, zona kuning yang bikin resah. Lihatlah ini dampaknya. Apa kalian pada senang anggota DPR melihat rakyatnya begini? Sengaja kalian ingin menyiksa rakyatnya sendiri. Tolong dengarkan ini cerita dari para rakyat kecil yang sangat dikorbankan, yang sangat merasakan. Apa kalian tidak berpikir bagi kalian, kita anak-anak yang sekolah di swasta, pembayaran bulanan tetap berlangsung walaupun tidak sekolah, walaupun kami tidak kerja, tetap harus bayar karena tidak kerja. Karena apa? Karena dirumahkan, karena dikurangi karyawannya, dagangan sepi, akhirnya nggak kerja apa, dagang apa, orang akhirnya mal-mal pada tutup karena nggak ada yang beli baju. Mau beli baju aja ngapain, buat makan aja susah, beli baju. Pikirannya orang begitu. Beli, akhirnya yang toko baju pada bangkrut, mengurangin karyawan. Akhirnya karyawan yang dikurangin kemana? Kami percaya sama Allah Ta'ala, tapi
Kita pun harus berusaha, bekerja, tidak hanya meminta pada Allah. Kita harus berdoa, tapi harus ada kerjaan. Sedang kerjaan kami dibatasin. Sampai kapan ini terjadi? Sampai kapan? Lihatlah ini keadaan Taman Mini yang biasanya ramai full. Pedagang-pedagang pada jualan hanya setahun 2 kali, tapi ini benar-benar sepi nyenyet dengan termakan berita-berita corona, himbuan-himbuan yang dari daerah tidak boleh ke Jakarta, akhirnya tidak boleh ke sini. Pengusaha-pengusaha bus pada bangkrut karena tidak ada cataran-cataran. Pikiran kemana kalian ya para anggota DPR pada diam? Mau fraksi PDIP, Demokrat, PKB, PKS, ya, siapapun, fraksi-fraksi mana, kalian mewakili rakyat mana? Rakyat golongan kalian sendiri yang kalian wakili, dan mewakili keluarganya sendiri kalian, bukan mewakili rakyat Indonesia. Ingat itu. Oke, cukup sampai di sini ya. Mudah-mudahan ini tolong videonya diviralkan. Videonya diviralkan akan terdengar oleh pejabat-pejabat yang buta hati, malah dikorupsi. Oke, terima kasih. Nih, lihat bus-bus pada mangkrak, sopir-sopir pada nganggur akhirnya. Nah, lihat. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.